Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dalam bisnis. Perkenalkan, saya Muhammad Revinda Moza. Di sini saya akan menceritakan secara singkat mengenai proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Financial Literacy, Overconfidence, Availability Bias, dan Loss Aversion Bias terhadap pengambilan keputusan berinvestasi, studi kasus pada mahasiswa Institut Teknologi 10 November. Adapun yang melatar belakangi kenapa saya mengambil judul tersebut adalah investor biasanya diasumsikan membuat keputusan keuangan mereka secara rasional, tetapi beberapa investor pemula membuat keputusan investasi yang tidak tepat dan tidak rasional, yang hanya berdasarkan perasaan gembira yang tidak rasional. Dalam banyak kasus, investor terkadang tidak menyadari keinginan mereka sendiri dan membuat keputusan investasi yang salah. Keputusan investasi bersifat individual dan tergantung sepenuhnya kepada pribadi yang bebas. Sehingga sebelum sampai pada suatu keputusan investasi akhir, diharapkan investor sudah mempertimbangkan keputusan tersebut secara matang. Jika investor mengetahui dirinya sendiri secara lebih dan mencoba untuk memodifikasi bias yang ada, mereka mampu membuat investment plan yang sistematik yang dapat dianggap sebagai portofolio dari masing-masing individu investor yang optimal. Dikatakan oleh Adam Smith bahwa Anda menghadapi sekumpulan emosi serta prasangka, dan ini semua sangat baik selama Anda memahaminya. Spekulan yang sukses tidak harus memiliki gambaran yang lengkap mengenai diri mereka sendiri, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk berhenti secara tiba-tiba ketika intuisi dari mereka sendiri mengetahui apa yang akan terjadi di luar sana yang tiba-tiba menjadi kacau. Dalam pengambilan keputusan investasi, setiap investor tentu berusaha untuk mengambil keputusan secara rasional. Ketika dalam proses pembuatan keputusan rasional, seorang investor terkadang ingin memaksimalkan keinginan sebelum mengambil keputusan yang spesifik, investor akan sering menerapkan serangkaian langkah analisis untuk mengkritik fakta yang dapat diterapkan secara objektif dan tidak bias terhadap hasil yang dianggap potensial dalam mengoptimalkan keuntungan. Terdapat keterlibatan emosi, kesukaan, sifat, dan berbagai macam hal yang melekat pada individu yang sering menyebabkan manusia tidak selalu berperilaku rasional dalam mengambil keputusan. Seseorang yang sedang dalam kondisi bias percaya akan kemampuannya untuk dapat mengevaluasi peristiwa secara akurat, termasuk dalam hal menilai situasi yang akan dihadapi. Investor juga terkadang dipengaruhi oleh bias yang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan untuk menempatkan dana yang dimiliki untuk berinvestasi. Maka dari itu, dalam penelitian ini digunakan financial literacy, overconfidence, availability bias, dan loss aversion bias untuk mengetahui apakah hal tersebut mempengaruhi perilaku saat mengambil keputusan untuk berinvestasi oleh mahasiswa Institut Teknologi 10 November. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh financial literacy, overconfidence, availability bias, dan loss aversion bias terhadap pengambilan keputusan berinvestasi pada studi kasus mahasiswa Institut Teknologi 10 November. Dan batasan dari penelitian ini adalah mahasiswa Institut Teknologi 10 November, dan responden dari penelitian ini adalah mahasiswa Institut Teknologi 10 November yang melakukan investasi pada pasar modal dalam bentuk saham maupun obligasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa ITS yang melakukan investasi di pasar modal. Sampel dipilih dari seluruh mahasiswa ITS yang telah melakukan investasi di pasar modal dengan metode purposive sampling yang memilih data berdasarkan kriteria yang dibutuhkan. Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mahasiswa ITS yang telah membuka akun sekuritas, dan yang kedua adalah mahasiswa ITS yang telah melakukan keputusan berinvestasi di pasar modal dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Jenis penelitian yang diambil pada saat ini adalah konklusif yang bertujuan untuk membuktikan suatu pengaruh variabel terhadap variabel lainnya dan membantu peneliti dalam memilih tindakan khusus lainnya. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan analisis regresi data panel untuk menguji kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah dan hubungan kedua variabel atau lebih tersebut. Analisis regresi menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel independen. Sekian dari presentasi proposal saya. Bila ada kekurangan dari penelitian ini, saya sangat menerima kritik dan saran yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.